Oke, Aziz, pembukaan. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok K126204 ingin menyampaikan sebuah materi dari mata kuliah statistika dan probabilitas. Materi yang akan kami bahas di sini adalah analisis data berkala. Maka dari itu kita akan membahas terlebih dahulu apa itu analisis data berkala. Baik. Apa itu data direct berkala? Data direct berkala itu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu, kemudian digunakan untuk menggambarkan perkembangan dari suatu kegiatan. Nah, data berkala yang khas merupakan kombinasi dari 4 komponen. Apa 4 komponen tersebut? Lanjut. Tapi sebelum masuk ke komponen, kita berikan sedikit gambaran contoh dari data direct berkala. Contohnya itu misal kayak luas panen padi, terus harga saham, curah hujan, tingkat kecelakaan di jalan tol yang biasanya itu eh, dikumpulkan dalam rentan waktu tertentu, terus juga ada jumlah penumpang angkutan. Lanjut. Nah, seperti yang sudah disinggung tadi, eh, apa variasi ini merupakan beberapa komponen dari variasi data berkala. Nah, komponen tersebut itu ada 4. Yang pertama, gerakan yang berjangka panjang atau long term movement. Kemudian, gerakan atau variasi ya, atau cyclical variations. Kemudian, gerakan atau variasi musim atau seasonal movement atau variation. Kemudian, ada variasi random atau random movement. Nah, kemudian pada komponen yang pertama yaitu gerakan berjangka panjang atau long term movement itu merupakan sebuah gerakan jangka panjang yang misalnya itu 10 tahun atau lebih yang menunjukkan arah perkembangan secara umum. Misalnya itu cenderung menuju ke satu arah, yaitu naik atau turun. Seperti yang digambarkan pada grafik di slide ini. Misalnya itu bentuknya itu tren positif atau negatif. Ini juga merupakan contoh lain dari tren atau kecenderungan. Lanjut. Lalu berikutnya, yang kedua, yaitu ada gerakan atau variasi sikli atau cyclical variation, yaitu suatu gerakan atau variasi jangka panjang di sekitar garis tren yang bergerak agak beraturan dalam jangka waktu tertentu, tiap 3 tahun, 5 tahun, atau lebih. Contohnya yaitu gerakan yang menunjukkan jangka waktu kemakmuran atau kemunduran dan pemulihan. Dilihat seperti grafik di bawah ini. Lanjut itu. Lalu yang ketiga ada gerakan atau variasi musim atau long term movement. Yaitu suatu gerakan yang mempunyai pola secara teratur, secara musiman. Contohnya yaitu kecenderungan belanja menjelang hari raya. Seperti ditunjukkan di grafik di bawah ini, yaitu di grafik triwulan, yaitu variasi musim produk pertanian. Yang kedua yaitu ada grafik variasi inflasi bulanan. Lanjut aja, Mas. Lalu yang keempat, ada variasi random atau random movement, yaitu suatu gerakan atau variasi yang disebabkan oleh faktor kebetulan
sehingga sangat sulit untuk diterka kurun waktu kejadiannya. Contohnya seperti biasanya karena adanya bencana alam, perang, dan lain-lain. Ditunjukkan di grafik ini yaitu grafik perkembangan inflasi dan suku bunga. Berikutnya yaitu ada dasar pemikiran analisa data berkala. Rumusan secara pasti, matematis, hubungan antara keempat komponen terhadap variasi data berkala sampai saat ini belum ada. Secara umum, analisa data berkala selalu didasarkan pada anggapan bahwa nilai data berkala merupakan hasil kali dari keempat komponen variasinya. Dengan asumsi tersebut, hubungan secara matematis dari keempat komponen tersebut adalah di rumus ini D, B sama dengan TS dikali VS dikali VM dikali R, di mana dijelaskan DB itu data berkala, VS itu variasi sikli, R itu random, TS itu tren sekuler, lalu VM itu variasi musim. Lalu berikutnya penentuan garis tren. Metode rata-rata bergerak sering digunakan untuk mengerata-ratakan data yang berkala yang bervariasi dengan cara mencari nilai rata-rata data berkala beberapa tahun, sehingga diperoleh nilai rata-rata yang bergerak secara teratur atas dasar jumlah tahun tertentu. Metode ini tidak memberikan ketentuan beberapa tahun yang harus digunakan sebagai dasar pengerataan. Semakin banyak jumlah tahun yang digunakan, akan semakin mulus grafik yang diperoleh dan semakin intensif kita menghilangkan variasi musim, random, dan siklus. Jika kita menggunakan 3 tahun sebagai dasar pencarian data, maka teknik ini disebut rata-rata bergerak per 3 tahun. Pada prinsipnya, prosedur yang digunakan adalah sama dengan metode rata-rata bergerak sederhana. Dalam prosedur ini, data berkala diberikan penimbang sebelum dirata-ratakan. Penimbang yang digunakan adalah binomial sesuai dengan jumlah tahun yang digunakan. Misalnya, untuk rata-rata bergerak per 3 tahun, maka koefisiennya 1, 2, 1 sebagai penimbang. Metode semi rata-rata. Dengan cara mencari rata-rata kelompok data, langkah pertama adalah kelompokkan data menjadi 2 kelompok. Yang kedua, hitung rata-rata hitung dan letakkan di tengah kelompok K1 dan K2. Menjadi nilai persanta A dan letak tahun merupakan tahun dasar. Yang ketiga, hitung selisih K2 dikurangi K1. Jika K2 dikurangi K1 lebih dari 0, maka tren tersebut adalah positif. Jika K2 dikurangi K1 kurang dari 0, maka itu adalah tren negatif. Langkah berikut, tentukan nilai perubahan tren B dengan cara B sama dengan K2 dikurangi K1 per tahun dasar 2 dikurangi tahun dasar 1. Persamaan tren yaitu Y aksen sama dengan A ditambah B dikali X. Untuk mengetahui besarnya tren, masukkan nilai X pada persamaan. Untuk data ganjil, data tahun tengah dapat dihilangkan atau dihitung 2 kali. Contohnya sebagai berikut, untuk nilai A pada tahun 2002 itu sama dengan 131. 2006 152,8. Untuk nilai B itu adalah K2 dikurangi ke 1 per tahun 2 dikurangi tahun 1. Jadi 152,8 dikurangi 131 dibagi 2006 dikurangi 2002 sama dengan 5,4. Maka persamaan tren tahun dasar 2002 Y sama dengan 131 tambah 5,45 dalam kurung X. Tahun dasar 2006 Y sama dengan 152,8 tambah 5,45 dalam kurung X. Peramalan tahun 2009 Y sama dengan 131 tambah 5,45 dalam kurung 7 sama dengan 169,15. Y sama dengan 152,8 tambah 5,45 dalam kurung 3 sama dengan 169,15.
metode kuadrat kecil. Dengan menentukan garis tren yang mempunyai jumlah terkecil dari kuadrat, selisih data asli dengan data pada garis tren. Persamaan Y sama dengan A plus B dalam kurung X. Mencari nilai koefisien A sama dengan sigma dalam kurung sigma Y dibagi N. B sama dengan sigma dalam kurung sigma XY dibagi sigma X kuadrat 2. Contoh, persamaan tren Y sama dengan A plus B dalam kurung X, Y sama dengan 144,875 tambah 6,8928 dalam kurung X. Ramalan tahun 2008. X sama dengan 4,5, maka Y sama dengan 144,875 tambah 6,8928 dalam kurung 4,5. Y sama dengan 175,892. 144,875 sama dengan 159 dibagi 8. B 689,285714 sama dengan 289,5 bagi 42. Memilih tren yang baik. Dalam memilih metode tren yang baik dapat digunakan ukuran ketepatan. Ukuran ketepatan adalah seberapa tepat sebuah alat peramalan tersebut menunggu kejadian yang sebenarnya. Alat ukur yaitu sigma dalam kurung Y min Y kuadrat 2 paling kecil. Ya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, udah selesai. Baik.